Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Pemprov Jakarta menggelar Jakarta Parade Hari Pahlawan 2025 di Taman Impian Jaya Ancol hari ini. Mengusung tema Spirit Pahlawan, Energi Jakarta, gelaran ini menghadirkan semangat juang dalam format perayaan publik yang meriah, inklusif dan kreatif. Parade dimulai dari Bundaran Symphony of the Sea pukul 3 sore dengan pembacaan sajak perjuangan dan penampilan teater Abang None Jakarta. Momen flag off menandai dimulainya iring-iringan float atau mobil hias yang menggambar perjalanan sejarah bangsa. Sebanyak 12 float tematik ditampilkan mulai dari Fathahillah dan Jayakarta, lalu lapangan Banteng sebagai simbol perlawanan hingga Monumen Nasional sebagai lambang kemenangan dan semangat bangsa. Selepas parade, pengunjung akan disuguhi konser musik dan kolaborasi komunitas menampilkan musisi lintas genre seperti Payung Teduh, Solya, Molokan Soul, hingga Namoy Budaya. Acara ini juga melibatkan UMKM lokal, komunitas seni dan pelaku industri kreatif, menjadikan Jakarta Parade 2025 tak hanya sebagai ajang hiburan tetapi ruang ekspresi dan memberdayakan ekonomi warga Jakarta. Ya, dan untuk mengetahui keseruannya sudah ada rekan Steven di Ancol. Selamat sore Steven, silakan dengan kemeriahan di sana. Ya baik, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Untuk suasana di Ancol sendiri ada dua kata yang dapat saya gambar, yaitu meriah dan tematik begitu. Karena pada sore tadi sekitar pukul 15.30 telah berlangsung sebuah parade gitu bertajuk Jakarta Parade, seperti judul yang ada di belakang saya ini di sebuah panggung utama, di mana nantinya sekitar pukul 20.00 atau pukul 8 malam akan disajikan gelaran musik begitu dalam rangkaian Jakarta Parade yang merupakan acara peringatan Hari Pahlawan kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan Ancol sendiri. Untuk di panggung utama ini memang saat ini belum terlihat dimulai begitu dan suasananya masih sepi karena sedang dilakukan segala persiapan dan nanti akan mulai berlangsung pada pukul 8 malam. Namun untuk para pengunjung sendiri memang sudah sejak pagi hari tadi telah mendatangi Ancol dan saat ini memang mereka masih berada di sekitaran Pantai Ancol seperti di sebelah kanan saya, yaitu Pantai Lagun begitu, di mana para pengunjung menunggu dimulainya gelaran musik Jakarta Parade dengan bermain atau menikmati sejumlah fasilitas yang ada di kawasan Pantai Ancol. Bisa seperti bermain pasir bersama anak dan keluarganya dan juga bermain air dan mandi di air di kawasan Pantai Lagun Ancol ini. Untuk pengelola sendiri menyebutkan terdapat sekitar 12 kendaraan hias yang berada dalam parade karnaval yang berlangsung pada sore hari tadi, di mana 12 mobil hias itu bertemakan monumen perjuangan dan juga sejarah perjuangan Indonesia dan juga diikuti oleh komunitas sepeda ontel yang lengkap dengan atribut pakaian perang begitu dan juga miniatur alat perang gitu. Dan diikuti oleh sekitar 1.000 peserta parade pada sore hari tadi. Untuk dapat menikmati Jakarta Parade sendiri ini memang pengunjung tidak dipungut biaya tambahan begitu dan hanya membayar tiket masuk Ancol seperti biasa. Gitu Juno, kembali ke Anda. Terima kasih Steven atas laporannya, seru sekali nampaknya ya suasana di Ancol. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota polisi aktif tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil sebelum mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Terkait putusan tersebut, Polri akan mematuhi putusan MK, sementara Istana menegaskan putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat sehingga harus dijalankan. Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota Polri tak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Jika ingin menduduki jabatan sipil, maka polisi harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu.
Hal ini menjadi bagian dari putusan perkara 114/PUU 23/2025 terkait gugatan atas norma pasal 28 ayat 3 dan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan prase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan jabatan sipil diduduki polisi sebelum pensiun atau mengundurkan diri. Setiap putusan yang telah ditetapkan MK wajib dihormati. Memang kami juga perlu dengar atas putusan tersebut. Tentunya Polri akan menghormati semua putusan yang sudah dikeluarkan, dan saat ini Polri masih menunggu hasil resminya seperti apa, kemudian nanti akan dilaporkan kepada Bapak Kapolri, kemudian kita langsung akan menyampaikan hasil putusan tersebut yang sudah diberikan oleh Kapolri. Tapi yang pasti bahwa kami belum menerima putusannya sampai dengan saat ini, tetapi polisi selalu akan menghormati putusan yang sudah ditetapkan pengadilan. Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah siap menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil. Prasetyo mengatakan putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat sehingga harus dijalankan seluruh pihak. Ya, kan putusannya baru tadi ya, kita juga mendapatkan putusannya. Nanti kalau kita sudah dapat ya, nanti kita pelajari kan. Tapi sebagaimana namanya putusan MK ini kan final and binding. Berarti pasti akan dijalankan gitu, Mas? Ya, iyalah sesuai aturan kan seperti itu. Sebelumnya, permohonan perkara nomor 114/PUU 23/2025 diajukan Samsul Jahidin yang merupakan seorang mahasiswa doktoral sekaligus lulusan advokat dan Christian Adrianus Sihite yang merupakan seorang lulusan sarjana ilmu hukum. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sejumlah anggota polisi aktif tercatat masih menduduki jabatan sipil mulai dari kepala badan, kementerian hingga lembaga anti rasuah KPK. Berikut ini daftar polisi aktif yang masih menduduki jabatan sipil. Komjen Pol Setio Budianto yang menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Komjen Pol Rudi Herianto Adi Nugroho yang menjabat sebagai Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan. Komjen Panca Putra Simanjuntak yang bertugas sebagai Sestama Lembaga Pertahanan Nasional Lemhanas. Komjen Pol Niko Afinta selaku Sekjen Menkumham RI. Komjen Pol Martinus Hukom selaku Kepala Badan Narkotika Nasional BNN. Lalu ada Komjen Pol Albertus Rahmat Wibowo selaku Kepala BSSN. Berikutnya Komjen Pol Edi Hartono selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Irjen Pol Muhammad Iqbal menjabat sebagai Inspektur Jenderal Dewan Perwakilan Daerah DPD RI. Komjen Pol Puji Prasetyanto Hadi sebagai Sekjen Kementerian ATR BPN. Dan Komjen Pol Lotaria Latif yang menduduki jabatan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP. Dengan dikabulkannya perkara ini oleh MK, Kapolri kini sudah tak dapat memerintahkan polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil kecuali polisi mengundurkan diri atau pensiun.